Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Segara dengan NPM 192191007 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan materi hubungan lembaga dengan masyarakat dan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan men-share screen-kan. Di dalam pembahasan terdapat dua poin penting, yaitu hubungan lembaga dengan masyarakat dan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Dari hubungan lembaga dengan masyarakat terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama definisi, kemudian yang kedua ruang lingkup, dan yang ketiga adalah pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian materi yang kedua adalah pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Di sini sudah terdapat definisi hubungan lembaga dengan masyarakat, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, untuk mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Dari pengertian tersebut, mengandung beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang dimaksud peran serta sekolah adalah kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah, serta tindakan membangun dalam perbaikan sekolah. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Kemudian di sini ada ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama konsep hubungan sekolah dengan masyarakat, yang kedua prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, yang ketiga tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Dari konsep hubungan sekolah dengan masyarakat, terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, konsep menunggu, kemudian konsep preventif, kemudian konsep tanda bahaya, konsep pemeran, konsep prestis, konsep partnership, dan yang terakhir adalah konsep social leadership. Konsep menunggu adalah sekolah hanya menunggu dan mengharapkan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Kemudian, konsep preventif adalah kegiatan sekolah hanyalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian, konsep tanda bahaya adalah kegiatan hubungan sekolah masyarakat terjadi bila ada bahaya, misalnya kebakaran, bangunan runtuh, dan sebagainya, sehingga sekolah memerlukan bantuan atau kontak dengan masyarakat. Yang keempat adalah konsep pameran. Konsep ini adalah hanya sekedar memamerkan kegiatan kepada masyarakat. Kemudian adalah konsep prestis. Adalah kegiatan sekolah sebagai alat untuk menonjolkan karirnya. Biasanya hal ini cenderung untuk mencari popularitas sekolah. Kemudian adalah konsep partnership. Hubungan ini dapat diinvestasikan sebagai hubungan proses timbal balik, di mana kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat juga menjadi kebutuhan dan keinginan sekolah, terutama dalam kegiatan kurikuler. Kemudian yang terakhir adalah konsep social leadership. Adalah sebagai lembaga pendidik utama masyarakat, harus dan diharapkan dapat membina kepemimpinan dengan pihak yang erat hubungannya. Kemudian poin yang kedua adalah prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu integrity adalah mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik.
Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan keduanya. Kemudian yang kedua adalah continuity. Adalah menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga adalah simplicity. Prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan sebagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah ataupun masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah comparade. Kegiatan ini bertujuan adalah memberikan informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Yang selanjutnya adalah constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti, sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah adaptability. Adalah program hubungan sekolah dengan masyarakat, hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Kemudian untuk tujuan ataupun poin yang ketiga adalah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuannya adalah memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, menampung sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah, dan dapat memelihara hubungan yang harmonis. Kemudian yang terakhir adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi hubungan pokok sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah menyukseskan program-programnya, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian meningkatkan kecerdasan, yang ketiga meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan tenaga terampil serta dapat meningkatkan produksi kerja. Selanjutnya membentuk pribadi dan budi pekerti. Kemudian melestarikan nilai-nilai yang terpuji dalam masyarakat, pembangunan nilai baru yang dianggap serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu, teknologi, dan modernisasi. Kemudian yang terakhir adalah menanamkan dan mempertebal semangat kebangsaan. Itu adalah pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian kita masuk ke materi baru, yaitu pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama di sini sudah ada dalam PPT, yaitu yang pertama pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik. Itu pada tahun 1856 sampai 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Kemudian poin yang kedua adalah pendekatan hubungan dengan manusia. Yaitu pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 dan 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Itu adalah Mary Parker Follett.
Mary Polet percaya bahwa masalah yang berdasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu. Kemudian poin yang terakhir adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester Bernard pada tahun 1886 sampai 1961. Bernard adalah seorang kepala eksekutif pada perusahaan Bell Telephone di New Jersey yang menulis buku dengan judul Function of the Executive, itu pada tahun 1938. Dalam buku ini, Bernard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Bernard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan lembaga dengan masyarakat dan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.